Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Kita jumpa lagi di Sahabat Jari Cerdik. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jangan lupa sebelum belajar membaca basmalah dan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berkah dan bermanfaat. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang energi alternatif. Apa yang dimaksud energi alternatif? Tentu kalian semua masih ingat. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari bahan bakar minyak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, energi dari bahan bakar minyak itu terbatas, akan habis jika terus-menerus dikonsumsi. Makanya ketika akan habis, kita harus menggunakan energi alternatif yang bisa diperbaharui kembali. Nah, sudah ingat apa saja tentang energi alternatif yang sudah kita pelajari di bab selanjutnya sebelumnya? Energi alternatif yang dapat kalian temukan dalam teks di pembelajaran 456 itu ada 3 macam. Nanti ada 3 macam teks yang membahas tentang energi alternatif. Apa saja? Yang pertama tentang air, energi alternatif dari air. Yang kedua, briket. Yang ketiga, biogas. Silakan disimak di bukunya masing-masing, dibaca dengan teliti, dan bila ada kata-kata yang sulit, silakan dicari dalam kamus yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Energi alternatif dari air bisa kita temukan dalam PLTA atau disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga air. Mungkin ada yang sudah pernah berkunjung ke PLTA di Jawa Timur. Sekarang Bu Guru kasih contohnya PLTA seperti yang tampak dalam gambar. Itu adalah contoh dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Mungkin yang pernah kamu lihat bentuknya berbeda. Bisa jadi bukan seperti di gambar, tapi silakan diamati gambarnya. Seperti itu adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi, energi alternatif pertama kita dapatkan dari air yang nantinya bisa terus diperbarui asal kita menjaga kebersihan lingkungan air dengan cara tidak membuang sampah ke sungai atau di tempat yang dijadikan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kita akan belajar tentang menirukan gerak kincir angin dan kincir air. Semua sudah tahu bagaimana bentuknya kincir angin dan kincir air. Sudah pernah mempraktekkan dengan teman-temannya. Sekarang disimak. Di situ kalian bisa mempraktekkan dengan bergerak sendiri atau dengan teman-teman di sekitar kalian. Mungkin setelah mengerjakan tugas, kalian bisa keluar mempraktekkan seperti yang ada di gambar. Memegang bola, geser ke kanan, geser ke kiri, terus dilakukan sampai kita seperti melakukan gerakan yang berulang-ulang. Sangat mudah bukan? Coba dipraktekkan dengan teman-teman atau dengan saudaranya, atau dengan adiknya di rumah boleh. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan yang ada sekarang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Apa jadinya jika mereka setelah kita akan mendapatkan lingkungan yang rusak, lingkungan yang tidak asri, dan lingkungan yang gersang? Tentu sangat menyedihkan. Makanya tugas kita sekarang adalah menjaga kelestarian dan menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya apa saja? Kelestarian lingkungan yang harus kita jaga yang pertama adalah kelestarian tanah. Kalian sebagai anak didik, sebagai generasi penerus bangsa bisa melakukan dari yang paling mudah. Contohnya
berusaha menggunakan pupuk organik. Diminimalkan menggunakan pupuk kimia karena akan merusak tanah. Kemudian, jangan membuang sampah yang tidak mudah terurai secara terus-menerus. Contohnya, plastik, botol plastik, dan sebagainya. Dimulai dari hal yang sederhana yang bisa kalian lakukan. Yang kedua, kita harus menjaga kelestarian air. Dimulai dari yang paling kecil, tidak boros dalam penggunaan air. Misalkan, ketika mencuci, gunakan air secukupnya. Ketika sudah selesai mandi, dimatikan kerannya agar tidak berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian, kita tidak dianjurkan untuk membuang sampah di sungai. Selain mengakibatkan penyumbatan aliran sungai, juga bisa menyebabkan pencemaran air yang akan menyebabkan airnya berbau busuk, berwarna coklat, dan tidak bisa dilihat secara segar lagi. Selanjutnya adalah kelestarian udara, di mana sekarang kita sudah sangat sering menemukan orang-orang dengan banyaknya sepeda motor, kendaraan bermotor, mereka mencemari udara secara tidak langsung. Nah, apa hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian udara? Cara yang paling mudah adalah ketika kalian ingin ke suatu tempat dan tidak terlalu jauh, jangan menggunakan kendaraan bermotor. Bisa dengan naik sepeda atau dengan jalan kaki sambil menikmati pemandangan alam, sambil menikmati keseharian. Cukup mudah, bukan? Karena apa? Menjaga kelestarian tidak perlu dengan melakukan hal besar yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan dari hal kecil dan sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari semampu kita. Karena hal besar itu terjadi jika kita melakukan hal kecil terlebih dulu. Bisa dimengerti kan? Ada yang sudah pernah tahu gambar ini? Atau ini? Ya, itu adalah briket. Mungkin sudah tahu, tapi belum pernah tahu namanya. Briket itu apa? Briket itu bahan bakar alternatif yang terbuat dari, bahan bakar alternatif yang menyerupai arang. Briket ini terbuat dari apa? Terbuat dari sekam padi, jerami, batok kelapa, dan sebagainya. Nah, briket ini bisa jadi bahan alternatif pengganti gas atau pengganti minyak tanah yang untuk memasak, karena itu merupakan bahan bakar fosil dan briket itu sebagai bahan alternatif. Sekarang kita menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah. Contohnya apa, Bu? Misalkan kalian akan belajar dari jam 1 sampai jam 2. Berarti kalian belajar berapa jam? 1 jam. Kita belajar 2 jam. Dimulai pukul 3. Akan berakhir pukul berapa? Nah, itu adalah waktu sebelum dan waktu sesudah. Silakan diperhatikan. Ibu menggunakan briket untuk memasak. Beliau memasak mulai dari, briket itu bisa digunakan selama 2 jam. Ibu memasak mulai pukul 13 atau jam 1 siang. Pertanyaannya, pukul berapa briket itu akan habis? Nah, ini soal ceritanya, ibu memasak menggunakan briket. Briketnya akan habis dalam waktu 2 jam. Ibu memulai memasak jam 1 siang atau jam 13. Sekarang pertanyaannya, jam berapa briket itu akan habis? Perhatikan pembahasannya. Pukul 1 siang. Selama 2 jam. Kira-kira berapa? 2 jam setelah pukul 1 siang adalah pukul 3 atau 15.00. Jadi, briket yang dipakai ibu akan habis pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Sangat mudah, bukan? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bapak Ibu gurunya masing-masing
atau mungkin ditanyakan ke temannya, ke kakaknya, atau ke orang tuanya di rumah. Jangan malu bertanya jika belum paham, karena jika kamu belum paham dan tidak bertanya, maka tidak akan paham. Itu adalah gambar biogas yang dapat kamu temukan penjelasannya di dalam teks selanjutnya. Biogas adalah pengolahan gas dari limbah kotoran hewan, biasanya dari sapi. Karena yang sering kita temui adalah pengolahan gas dari limbah kotoran hewan. Bisa kalian temukan di bacaan apa saja teknisnya, bagaimana pembuatannya. Silakan dipahami di bacaan. Kenapa kita harus menggunakan energi alternatif? Karena kita harus memiliki sikap peduli lingkungan. Jika bahan bakar fosil terus kita gali terus-menerus, maka akan menyebabkan kerusakan lahan, akan menyebabkan kerusakan di atas bumi ini. Makanya dengan adanya energi alternatif, kita bisa memunculkan sikap peduli lingkungan. Nah, sekarang apa saja sikap peduli lingkungan itu? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah hal paling mudah yang bisa kita lakukan. Kita tidak harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah bisa dibedakan antara sampah basah, sampah kering, atau sampah organik dan sampah non-organik. Jangan dibiasakan ketika kita di jalan membuang sampah langsung di selokan, di parit, apalagi di sungai. Bisa menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran air, juga pencemaran tanah. Diusahakan ya, dan diwajibkan. Selanjutnya, merawat tanaman. Kita punya tanaman ditanam di depan rumah kita, dirawat, dipupuk, disirami setiap hari sampai bisa tumbuh subur dan bisa menyebabkan rumah kita menjadi sejuk, lingkungan kita menjadi asri. Hal selanjutnya, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Bisa seperti yang sudah Bu Guru terangkan yang tadi, bisa diawali dari hal yang paling kecil. Contohnya, ada tempat kamar kita ketika kotor disapu, jangan menunggu kotor. Ketika makan, setelah makan, piringnya langsung cuci. Jadi kebersihan lingkungannya terjaga. Jika kamu belum bisa melakukan yang berat, usahakan dari yang paling kecil dulu yang bisa kamu lakukan. Itu contohnya. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan berpolusi. Contohnya tadi ketika jarak dekat, kalau misalkan memungkinkan memakai kendaraan yang tidak berpolusi, sepeda atau jalan kaki, usahakan kita menuju tempat tersebut dengan jalan kaki untuk mengurangi polusi udara, agar bumi kita tetap terasa sehat dan sejuk. Sangat mudah bukan? Jika kita mau melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka akan tercapai lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Tentunya semua inginkan lingkungannya sehat dan asri. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari. Saling mengingatkan dengan teman, dengan orang tua, dengan kakak, dengan sahabat, untuk selalu menjaga lingkungan kita, untuk menjaganya demi penerus kita, demi orang yang sesudah kita, agar juga mendapatkan lingkungan yang aman. Anak-anakku semua, jangan lupa tetap semangat belajar, tetap berdoa agar bumi kita segera sehat, agar kita segera bisa bertemu kembali dalam sebuah pembelajaran, dan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan beribadah kepada Allah dengan tekun dan rajin. Insya Allah akan menambah keberkahan ilmu yang kita pelajari. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama karena sudah selesai untuk pembelajaran.
tema 6 ini dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat dan selalu semangat, tetap berdoa agar kita senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.